Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke, dan itu tergantung kalian menonton video ini, entah pagi, siang, sore, maupun malam hari. Oke, dan seperti biasa, kalau di hadapan kita ada sebuah motor yakni Cinepil. Nggak salah lagi gitu, sesuai dengan di judul. Jadi kita bakal mereview Cinepil di tahun 2020 ini. Dan penampakan Cinepil pasti kalian tahu sendirilah, kelihatan langsung. Buat kalian yang selalu ngikutin channelnya 3RI pasti tahulah perbedaan-perbedaan apa sekarang yang nampak di Cinepil gitu. Oke, buat yang benar-benar tahu dan ngikutin channel ini dari awal, boleh komen aja di bawah ya. Oke, dan yap, di sini benar sekali. Jadi saya bakal mereview Cinepil di tahun 2020 ini. Sebelum Cinepil dimodif lagi menjadi sebuah motor yang akan tampil dengan hadir gimana ya? Jadi Cinepil di tahun 2020 ini dia tuh minta jajan lagi, bro. Di tahun kelima dia bersama saya, dia udah minta jajan lagi gitu. Dia pengen lebih ganteng lagi daripada sekarang. Padahal kemarin Cinepil ini baru aja di repaint menjadi black dop. Jadi Cinepil sekarang tampilannya udah semua black dop, bro. Dan ini bukan spotlight lagi, ini full cat gitu. Jadi ini adalah tampilan Cinepil setelah di repaint, bro. Ini tampak dari belakang kayak gini. Dan yap, kalian tahu sendiri lah, pisornya juga udah diganti tuh, udah pakai pisor jenong kayak gitu. Dan kalau misalkan di kamera sekarang tuh agak silau, bro. Nah, kayak gini nih, kayak gini tampilan dari sampingnya. Dan ini karena backgroundnya ke sana caang atau silau, jadi kayak siluet gitu, bro. Oke, dan kita berputar-putar dulu aja, kita lihat bagian-bagian mana aja gitu yang udah di dop. Yang pastinya di sini Cinepil udah full dop, bro. Dari mulai headlamp, cover headlamp, ini apa sih ini namanya? Tuas rem, kemudian tuas kopling, spion juga udah ikut-ikutan nih di repaint jadi hitam dop. Spakbor udah pasti. Terus ini shroudnya juga udah hitam dop nih. Bentar, kita klik dulu. Nah, ini udah hitam dop. Dan ini baru dicuci, bro. Masih kinyis-kinyis jadi. Nah, kalau dulu kan yang baru di hitam dopinnya dulu juga udah dicat, cuma bagian shroud sama bagian bodi belakang. Nah, sekarang dari mulai headlamp sampai bodi belakang dicat lagi, bro, di repaint kembali. Dan ini bagian tankinya juga udah di repaint, bro. Pokoknya nggak tersisa gitu, kecuali rangka. Kalau rangka nggak di repaint lagi gitu. Soalnya kalau misalkan di dop full itu kayak gimana ya nantinya? Takutnya kayak tutung gitu. Meskipun saya tahu pasti tampilannya bakal lebih gahar daripada sebelumnya gitu. Dan ini saya suka sih. Sebenarnya saya masih menikmati tampilan Cinepil yang masih full dop kayak gini. Tapi karena yap, Cinepil tuh minta jajan terus, meraung-raung gitu ketika sebentar lagi menginjak full 5 tahun bersama saya gitu. Jadi dia udah minta jajan lagi gitu, pengen tampil lebih lain lagi gitu. Oke lah, pokoknya nanti di video selanjutnya kalian juga bakal tahu apa aja yang bakal diganti di Cinepil di video selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita review aja ya. Selain dari warna yang di repaint menjadi full dop, apa aja sih part-part yang udah terpasang di Cinepil gitu. Oke, yang pasti dari tampak depan dulu lah. Tampak depan, karena apapun itu pasti yang dilihat tuh depannya dulu, nggak belakangnya dulu gitu. Ya, apapun itu. Oke, dari tampak depan sekali nih, yang paling terlihat dan sudah saya review juga, yaitu ini nih, windshield atau visor. Jadi di sini Cinepil udah menggunakan windshield yang bening, bro. Dan windshield ini tuh punyanya motor NPA, tapi saya modif kembali gitu biar bisa terpasang di NPL kayak gitu. Dan ini posisi visornya juga ini udah nggak langsung nemplok di bagian headlamp. Jadi ini di sini saya menggunakan bracket lagi nih.
ada 2 bracket kanan kiri, jadi posisi visornya lebih tinggi daripada yang ori gitu. Kayak gitu, bro. Dan ini di sini saya juga menggunakan baut-baut kayak gini nih. Tapi ini udah di repaint dan agak muruluk. Atau apa ya bahasa Indonesia? Agak bukan melepuh sih. Agak nyeplok-nyeplok kayak gitu catnya. Oke, dan di sini juga nih udah saya pasang dudukan buat action cam, tapi belum saya coba gitu. Oke, lanjut agak turun ke bawah. Nih di sini kalau agak turun ke bawah, tampak kedua yang berbeda daripada sebelumnya itu ini nih, cover headlamp. Cover headlamp ini kan sebelumnya warna merah ya. Sekarang udah full dop kayak gitu. Dan agak naik lagi sedikit nih, geser ke sebelah kiri kalau di kamera, tapi kalau aslinya tuh sebelah kanan. Jadi ini tuh tampak sebelah kanan, jadi Snapdeal di stang bagian kanannya tuh udah menggunakan ini. Udah menggunakan Pro Guard atau hand guard. Cuma dipasangnya yang sebelah kanan aja gitu, biar ala-ala motor Jeep gitu. Asik. Kayak gitu, jadi saya nggak pasang keduanya gitu, jadi cuma bagian kirinya aja. Maaf. Jadi di sini saya nggak pasang keduanya gitu, jadi saya cuma pasang bagian kanannya aja kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini juga saya udah menggunakan ini nih. Sekarang udah menggunakan apa ya namanya? Lupa lagi saya. Tuas aja lah, bilangnya tuas aja, oke? Di sini tuasnya udah saya ganti juga nih. Itu saya dulu menggunakan merek Igawa. Dulu tuh warna merah gitu, karena saya bosan, ingin tampilan Snapdeal lebih gahar dan lebih wah gitu, kan masih lebih gagah pokoknya. Jadi saya repaint kembali menjadi warna hitam nih. Tadinya merah, sekarang di hitam dop kayak gini. Dan naik lagi agak atas dikit nih, bagian atas dikit. Ini juga spion tomok ini tuh kalau di video sebelumnya nih, di video yang ini, nah itu tuh kan warna merah, sekarang udah di repaint jadi warna hitam kayak gini, hitam dop. Pokoknya konsepnya tuh full dop gitu, black phantom, anjay. Phantom apa phantom ya? Ya pokoknya itulah. Oke, geser lagi ke sebagian, masih di bagian depan sih, tapi sekarang bagian kemudi ya. Untuk bagian kemudi ada juga yang nanya-nanyain itu pakai komstir apa? Bukan pakai komstir. Itu pakai stang apa? Dan di sini saya menggunakan stang Nui Racing, bro. Nih Nui Racing. Iya kan nggak ya? Ternyata blur, bro. Gak bisa. Nah, ini saya pakai merek Nui ya. Cuma karena udah ya agak dimakan usia gitu, jadi agak baret-baret gimana gitu. Tapi tak apa ya, tak apa, masih nyaman digunakan dan masih aman tentunya kayak gitu. Jadi kalau saya tuh menggunakan aksesoris itu, menggunakan variasi itu, selain membuat tampilan lebih beda gitu, lebih enak dipandang, juga agar nyaman gitu, agar nyaman ketika dipakai kayak gitu. Dan ini saya menggunakan stang ini udah berapa tahun ya, udah lama sekali sih ya. Kayaknya lebih dari mendekati 3 tahun lah, nggak lebih, kayaknya mendekati 3 tahun pakai stang jepit merek Nui ini. Karena sebelumnya saya tuh menggunakan stang yang dari Ori R15 kayak gitu, pernah juga pakai, agak kualitasnya agak kurang gitu, beda lagi sama stang yang ini. Kalau stang ini benar-benar kuat dan pastinya bisa di setel juga, jadi kemiringannya, ketegakannya bisa kalian setel sesuai selera kalian masing-masing gitu. Dan saya sukanya ini kemarin baru di setel lagi nih. Dan ini posisi ternyaman yang saya temuin lagi di 2020 ini. Oke, lanjut. Dan di bagian sini ini juga bagian kecil ini kadang-kadang suka ada yang nanyain gitu, itu pakai apa bang? Itu pakai apa bang? Nah, jadi di sini saya akan mereviewnya. Jadi untuk bagian yang bulat hitam ini tuh awalnya dari stang ori gitu, ori. Bisa kalian potong stang ori dan di repaint kembali menjadi hitam atau sesuai selera kalian, disesuaiin jadi kayak gini. Ini modif murah sih, modif murah, jadi gak terlalu memakan biaya yang mahal gitu, tapi membuat tampilan lebih berbeda dan lebih mantul pastinya. Mantul menurut saya dan menurut kalian mungkin yang suka, tapi kalau yang nggak suka mah ya gak apa-apa. Oke, dan di sebelah kiri ini nih, bautnya udah karatan bro. Soalnya dulu kan habis di repaint nih, jadi karetnya agak melepuh kayak gitu, jadi bagian penutup ininya kabur bro pas saya pergi ke Karawang. Dan sekarang ini berkarat. Mungkin next kalau ada dana kita beli lagi ya.
Kita beli lagi biar gak berkarat kayak gini. Oke, next ke sebelah mana ya? Bagian agak bawah lagi ya. Masih tampak depan tapi bagian bawah. Nah, untuk bagian bawahnya ini kan saya udah pakai cover radiator nih, merek Marcelino tulisannya. Nah, kalau misalkan ini cover radiator ini udah awet banget bro. Ini asli saya belinya tuh pas pertama beli si Nepil. Jadi pas waktu Nepil baru beberapa bulan saya beli cover radiator yang ini. Dan cover radiator ini tuh warnanya bagus bro. Warnanya bagus, nggak pudar. Kalau yang warna merah pasti pudar. Kalau biru tetap berwarna seperti semula gitu. Bagus menurut saya. Pastinya sebelum orang lain lihat, tapi saya juga harus suka dulu gitu. Oke, next. Dan rod ini kan ya udah saya jelasin tadi di awal. Jadi udah di repaint jadi warna hitam dop bro. Oke, dan part-part selanjutnya yang ya bukan sering sih, tapi kadang ditanyain gitu sama para subscriberku tercinta, yaitu nih di plang atau palang pelek yang orisinil ini. Emang kalau misalkan tampak kayak gini, kelihatan dari jauh, ini tuh kayak dicat. Asli kayak dicat bener. Dan emang awalnya tuh saya juga konsepnya pengen dicat gitu, tapi bagian palangnya aja merah kayak gitu biar serasi sama list di putaran pelek ini. Cuma karena si tukang catnya menolak gitu, katanya kalau misalkan cuma ngecat bagian palang-palangnya aja tuh susah gitu. Mungkin bukan susah tapi kagok gitu. Cuma dikit. Nah, jadi saya berinisiatif bagaimana caranya biar palang itu berwarna merah sesuai keinginan saya gitu. Nah, saya jadi membeli sebuah stiker yang diperuntukkan buat lingkaran pelek atau diameter pelek. Jadi saya pasangin di bagian jari-jarinya, di bagian palangnya kayak gini. Cuma videonya nggak ada ya, maaf. Tapi untuk pemasangannya mudah sekali kok. Kalian pasti bisa, saya yakin kalian pasti bisa. Pokoknya mudah banget. Kalau pasang sendiri pun bisa. Kalau pengen lebih simple bisa kalian langsung aja datang ke awang-awang tukang stiker kayak gitu. Oke bro. Dan yang udah saya ganti ini ban depan. Jadi saya udah menggantinya pakai ban Geneos ZN62. Untuk bagian depan nih saya menggunakan ukuran 120/70 bro. Ukuran 120/70. Dan ini untuk spakbornya masih yang ori. Kalau dulu pernah pakai Ninja FI, ini di video di bawahnya linknya ada. Cuma karena posisi si shock depannya tuh agak pendek, jadi ketika lewat jalan berlubang tuh si bagian shock ininya kena nih ke bagian ini dudukan plat nomor. Jadi patah bro. Dan saya belum niat beli lagi, jadi saya tetap pasang yang ini. Tapi untuk bannya sendiri kan ukuran gede ya, 120 per berapa ya? 120/70. Tapi tetap muat bro, tetap muat. Nah, tetap ada spasi juga tuh. Cuma kalau misalkan jalan kering emang enak. Cuma kalau misalkan jalannya agak basah kemudian ada tanah-tanahnya gitu, pasti bakal agak ngedumel di bagian sini. Tapi tetap aman kok, tetap aman. Dan ini kalau misalkan kalian lihat agak kurang sinkron, emang kayak gini sih, nggak tahu kenapa. Emang dari dulu juga gini. Tapi aman, nggak apa-apa, oke. Kalau kalian juga ada yang mau pengen pasang nih ban dengan ukuran 120 dengan pelek standar dan spakbor standar, masih bisa masuk bro. Masih bisa masuk tanpa kalian harus merubah bagian spakbornya kayak gitu. Oke, setelah bagian depan kita langsung geser lagi ke bagian tengah ya. Nih di bagian tengah udah kalian pasti lihat sendiri lah. Udah kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini saya menggunakan leheran Ori R9. Leheran Ori R9 yang udah agak berwarna hitam kayak gitu. Dan las-lasan cacing kayak gini. Dan ini sebelah sininya agak baret. Ini dari pemilik pertamanya dulu, katanya crash gitu, jadi agak baret gitu. Nah di sini jadi saya menggunakan pipa cacing yang dilas cacing-cacing kayak gitu tuh. Dengan diakhiri ini knalpot Satria FU. Ini knalpot Satria FU yang original bro. Ini ada tulisan Suzuki-nya juga. Oke, Suzuki. Cuma ini agak kentop nih. Agak bukan kentop sih, kalau Indonesianya tuh agak apa ya, kentop lah pokoknya mah. Penyok gitu. Itu bekas jatuh dulu saya gitu, gak sengaja di jalan licin belok dan dengan kecepatan 20 mungkin, gak tahu 40. Kemudian si ban depan sliding, otomatis saya terjatuh. Tapi alhamdulillah bisa bangkit lagi gitu. Oke, next.
Jadi untuk video pemasangannya juga nih, agar knalpot Satria FU dengan leheran R9 ini bisa terpasang, ada juga di link di bawah. Oke, langsung aja kalian klik link di bawah. Kalau misalkan belum tahu cara pemasangannya gimana, cara merakitnya bagaimana, kalian bisa langsung klik aja link di bawah. Oke. Dan ini nih ada yang merah-merah, anjay, merah merona bro. Yang merah merona ini adalah Underbone yang sudah saya pakai juga sejak lama. Ini udah berumur nih, mungkin ini 4 tahun setengah kalau ininya. Pokoknya beberapa bulan setelah saya membeli Snapil, part-part orinya saya bukaan, saya ganti dengan part-part yang aftermarket gitu, dan saya menjatuhkan hati, anjay, menjatuhkan hati dan menjatuhkan pilihan pada Underbone yang bermerek Nui Racing Project. Tapi saya nggak di endorse atau apapun ya. Cuma saya berbagi aja, sharing ke kalian, siapa tahu aja yang lagi nyari kayak gitu dan pengen pakai part ini. Dan asli part ini tuh awet banget bro, awet banget. Cuma ini udah saya potong soalnya agak gimana ya gitu, jadi diratain kayak gini. Tapi asli part ini awet banget, dari dulu sampai sekarang masih saya pakai gitu. Dan cuma mungkin minusnya ini, si warnanya itu agak memudar dikit ya. Gak tahu kenapa dari Mark Nui juga, kalau warna merah, warna kuning emas itu memudar bro. Meskipun nggak semua, tapi kalau bagiannya kegesek-geseknya tuh jadi warna putih kayak gini nih isinya. Padahal katanya warnanya tuh menyatu ke semua, tapi ternyata enggak deh. Kalau bagian dalamnya tetap warna putih, bagian luarnya aja yang berwarna merah kayak gitu. Oke, next karena mungkin ini durasinya agak panjang gitu. Dan mungkin akan saya potong-potong yang bagian yang agak pacaletot aja ngomongnya. Jadi kita next ke bagian belakang bro. Untuk di bagian belakang, ke lampu ini, top lamp belakang, saya udah menggunakan lampu LED. Oke, kita nyalain ya. Kita nyalain lampu LED-nya. Nah, kan udah kelihatan ya. Ini agak biru dan merah. Dan ini juga lampu ritingnya udah menyatu ya. Udah menyatu sama stop lampnya. Tuh. Jadi untuk bagian belakang saya udah menggunakan 4 lampu sen gitu. 4 lampu sen. Jadi lampu sen 2 dari stop lamp dan 2-nya lagi dari dari selancar. 2-nya lagi dari selancar nih. Jadi saya udah menggunakan selancar merek PND nih. Mungkin kalian juga ada yang nyari-nyari nih dari merek PND. Recommended lah, bagus. Saya udah lama banget makainya, udah dari dulu banget. Dan ini, aduh sorry ya, ini kameranya agak blur-blur kayak gini. Oke, dan di PND ini saya udah menggunakan dudukan plat nomor. Jadi plat nomornya kalau dulu kan saya, kalau sebelum pakai dudukan di sini nih dipasangnya, ada di video di bawah. Oke, saya cantumin ya, linknya di bawah ya, di deskripsi. Dan jika kalian juga ada yang pengen memasang dudukan di selancar PND, nih dudukannya kayak gini. Jadi tetap dipasangnya ke sini. Oke, dari sini aja ya. Soalnya kalau misalkan di sana jadi gambarnya siluet bro, soalnya ngelawan cahaya. Nah, kalau dari sini kan ini udah jelas banget ya. Cuma ini tetap masih kotor, padahal baru dicuci ya barusan. Sorry. Kayaknya pas masih basah barusan langsung dipakai kenceng, jadi agak nyiprat lagi kayak gini. Oke, kayak gitu pokoknya. Untuk videonya ini saya juga disertakan ya, linknya di bawah. Oke, buat yang pengen lebih kepo-kepo lagi, langsung aja komen di bawah di kolom komentar. Oke, dan ini dulu warna merah. Ini dulu warna merah, dah tuh kelihatan dalamnya juga masih merah. Ini tuh warna merah, tapi saya repaint kembali kemarin sambil repaint apa sih namanya, body gitu, biar semua serasi, semua black dot kayak gitu. Oke, dan lanjut ke bagian sisi kiri. Ini di bagian sisi kiri ini nih saya udah menggunakan apa sih namanya ini. Saya udah menggunakan gear sama rantai merek TDR. Jadi untuk partnya dulu udah saya upload nih, part-partnya. Cuma untuk video pemasangannya belum saya upload gitu, soalnya kan datanya tuh di laptop ya. Nah, kebetulan laptop saya tuh rusak bro, jadi untuk videonya nggak sempet saya edit dan nggak sempet saya upload gitu. Jadi mohon maaf ya, untuk video pemasangannya nggak saya sertakan gitu. Padahal udah bagus banget di sana bareng Mang Ojan. Cuma sayang sekali laptopnya rusak ya, jadi sampai sekarang belum diedit. Oke, next lanjut lagi ke bagian ini. Ini saya menggunakan gear merek TDR Racing
Yang belakang ini ukuran 45 bro. Nah 45T. Dan untuk ukuran rantainya ini 428. Oke, nah TDR 428 ya. Tapi untuk bagian depannya, untuk bagian depan ini untuk saya bagian depan, untuk gear bagian depan saya mau gunakan triple S gitu. Ukuran 14, 428, 14 juga sama. Jadi kalau untuk bagian depannya tetap sama 14, cuma yang belakang aja yang digedein. Jadi ukuran 45. Kenapa saya gedein? Kenapa? Emang tarikannya ngaruh gak kalau digedein? Ngaruh banget bro. Soalnya saya kan udah pakai ban yang gambot-gambot itu. Depan ukuran 120 dan belakang ukuran 160. Ini gede banget bro, asli. Nah ini untuk bagian belakang, ini gede banget. Dan dulu masangnya tuh sampai mentok-mentok ke arm bro. Kalau kalian ada yang kepo pengen tahu cara pemasangannya, ada di link deskripsi di bawah. Oke, saya sertain pokoknya. Buat kalian yang kepo-kepo kok boleh aja kok, komen-komen aja bebas. Oke, ramaikan video ini. Oke. Oke, next apa ya? Oke, dan di sini saya lanjut nih, next ke bagian dalam ini nih. Di dalam shroud ini saya udah menggunakan klakson keong dari Denso. Tapi entah kenapa nih, sekarang klaksonnya udah berubah suaranya. Nah, suaranya juga kayak gitu bro. Kalau dulu selama beberapa bulan suaranya bagus. Cuma karena kemarin saya cuci kan sering kehujanan tuh si Nepil. Jadi saya cuci. Nah kemarin seminggu ke belakang mungkin ya, seminggu ke belakang saya cuci dan pas dinyalain, klaksonnya kena lagi nih. Klaksonnya ternyata rusak lagi bro.